Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 319. Kenshin yang akan pergi, membawa luka di hati, dari seorang perempuan, yang ia cintai. Kenshin pun kini, berada di pesawatnya. Ia bersiap berangkat, dengan perasaan yang terluka. Kenshin menuju, ke luar negeri. Kaori yang mengejarnya, dirinya belum mengetahui, akan yang dirasakan Kenshin. Dengan penyesalan yang dalam, disertai tangisan, cintanya, hanya untuk Kenshin semata. Kini Kaori pun tiba, telah sampai di bandara. Ia kemudian mendapat kabar, nomor pesawat yang dicarinya, baru saja berangkat. Seketika itu juga, jantungnya Kaori berdetak. Ia tak percaya, akan yang didengarnya. Kenshin sudah pergi, meninggalkan dirinya. Kaori pun saat itu, merasa hancur hatinya. Ia tak sempat bicara, untuk meminta maaf. Bahkan tak sempat pula, mengucap perpisahan. Kaori menangis lagi. Ia menyesali, akan apa yang terjadi. Ia pun kini, menjadi patah hati, untuk kedua kalinya. Bahkan ini lebih dalam, dari sebelumnya. Kaori benar-benar, kehilangan Kenshin. Setelah sampai rumah, mamanya itu langsung mengerti. Melihat Kaori yang sedih, Kaori memeluk mamanya. Ia pun bicara, "Ma, tolongin Kaori ma. Kenshin udah pergi ma. Kaori nggak bisa, kalau nggak ada Kenshin." Menangisnya Kaori terseduh-seduh, sampai air matanya mengering. Mamanya pun menghiburnya. Beliau bicara, "Udah Kaori, sekarang kamu tidur ya. Entar besok biar ayah saja yang menelpon Mas Kenshin. Kan bisa pakai video call itu. Kaori entar minta maaf di situ." Mendengar hal tersebut, Kaori pun sedikit lega. Ia masuk ke kamarnya, sambil mengambil botol minuman, miliknya Kenshin, yang terjatuh di lantai itu. Ia bawa ke kamarnya. Waktu pun berjalan, hingga beberapa jam. Pagi pun telah datang. Pak Hendry diminta istrinya untuk menelpon Kenshin. Pak Hendry mengiyakan. Beliau pun mencoba untuk menghubungi. Namun, setelah ditelepon berkali-kali, nomornya Kenshin itu sudah tak aktif semua. Kaori pun sedih di kamarnya. Ia pun menutup diri. Kaori tak berangkat kerja. Bahkan sampai siang ini, ia tak mau makan. Mamanya pun khawatir akan kondisinya Kaori, yang terpukul sekali, ditinggal oleh Kenshin. Bahkan satu hari berjalan, Kaori tetap saja belum mau makan juga, hingga tubuhnya lemas. Mamanya pun bilang, "Kaori makan ya, mama suapin. Entar Kaori sakit, mama kan khawatir Kaori, entar ada apa-apa sama kamu." Kaori menjawabnya, "Besok aja ma, Kaori makannya." Kaori cuman ingin merasakan seperti apa Kenshin kehausan. Kaori ini jahat ma, kemarin gak kasih makanan ke dia, gak kasih minuman. Kaori gak bisa bayangin, seperti apa ma, perasaan Kenshin. Sampai handphone ini, dibalikin ke Kaori. Pasti Kenshin mengira Kaori ma, udah mutusin beneran. Padahal Kaori ini, masih sayang sekali. Kaori masih cinta ma ke Kenshin. Kalau tahu gini, Kaori gak akan melakukan, gak akan menyakiti Kenshin. "Tolong Kaori ma." Mamanya pun menjawab, "Iya, mama entar bantu Kaori. Tapi Kaori harus tenang ya. Kaori makan dulu. Mama suapin ini." Masa putri mama yang cantik ini menangis karena laki-laki? Kan masih banyak lagi teman cowoknya Kaori. Kaori menyahut, "Nggak ma, Kaori maunya sama Kenshin. Nggak mau sama yang lain." "Tapi kan kemarin Kaori bisa keluar sama pria itu, diajak ke rumah pula." Kaori menjawabnya, "Duh ma udah ma, jangan sebut itu lagi. Kaori keluar itu pun, Kaori lakukan karena Kenshin ma. Sekarang Kaori nggak mau lagi jalan sama cowok lain, kalau nggak sama Kenshin." Waduh, benar-benar sudah. Mamanya tak bisa membujuknya, agar Kaori melupakan Kenshin yang telah pergi, hingga mamanya itu khawatir Kaori akan seperti ini. Ia menutup diri. Sedangkan Kenshin, kini tak ada lagi. Mamanya Kaori pun jadi sedih. Padahal sebelum masalah ini, mereka punya rencana, akan menanyakan ke Kenshin, kapan bisa melamar Kaori. Tapi semua telah terjadi. Putrinya malah menyakiti pemuda yang baik hati. Beliau lalu berkata di hati, andai masih ada jodohnya, pasti Kenshin itu kembali menemui Kaori lagi. Dan malam itu berlalu. Kaori benar-benar tak makan semenjak pagi. Hal itu pun diulangi di hari esoknya. Kaori masih saja merasa malas untuk makan.
Ia hanya minum susu dan sepotong roti. Mama dan ayahnya itu pun merayunya lagi agar Kaori mau makan nasi. Kaori pun tetap tak mau. Malah ia hanya minta untuk ditinggal sendiri. Mamanya pun berkata, "Yah, coba tolong tanyakan ke Pak Michael ya. Atau siapa saja ya. Tanyakan nomornya Mas Kenshin. Mama khawatir ini. Kalau Kaori seperti ini terus, dia bisa sakit ya. Atau teman kerjanya suruh ke sini aja ya, yang akrab dengan Kaori, biar bisa membujuknya agar tak seperti ini lagi." Pak Henry mengiyakan. Beliau bertanya-tanya pada orang-orang yang penting. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahui nomornya Kenshin, ataupun juga di mana keberadaannya. Pak Michael pun bilang, hanya bos besar saja yang tahu tuan muda saat ini di mana, termasuk pula nomor teleponnya. Mamanya Kaori pun berkata, "Kalau gitu ya, ayah tanya aja ke bos besar." Daripada Kaori seperti ini, Pak Henry pun merasa tak enak. Beliau merasa segan sekali, bahkan bisa malu nanti kalau bertanya hal itu. Apalagi tuan muda perginya juga karena Kaori. Pak Henry pun merasa bimbang. Lalu beliau bilang, "Entar ayah minta tolong teman kantornya aja." Dan Pak Henry pun berangkat kerja. Kaori yang di kamarnya dilihat oleh mamanya, sama seperti tadi malam. Kaori itu bersikap rada aneh. Dengan dua handphone di tangannya, ia mengetik pesan sendiri, dijawab-jawab sendiri. Maksudnya handphone Apple miliknya Kenshin yang dikembalikan itu dikirimi pesan Kaori. Kaori pun menulis, "Say, lagi di mana nih ya? Entar jemput aku kerja. Kamu bisa nggak dikirim ke handphone Kenshin yang kini ada di sebelahnya?" Kaori pun lalu mengambilnya. Ia membalas sendiri pakai handphone Kenshin itu. Kaori menulisnya, "Iya sayang, entar aku jemput ya. Kamu tunggu di depan." Kaori pun tersenyum-senyum sendiri sambil memegang dua handphone itu. Hal itu pun dilihat mamanya. Mamanya jadi khawatir akan kejiwaan Kaori. Beliau pun langsung masuk menegurnya. "Kaori, kamu kok dari tadi malam? Mama lihat, kirim pesan di HP milik Kenshin itu. Terus kamu jawab sendiri. Jangan gitu Kaori, Mama takut kamu kenapa-napa." Kaori membalasnya, "Aduh Mama bisa aja. Kaori ini masih sadar Ma. Kaori ini nggak gila. Ini kan Kaori menghibur diri. Emangnya nggak boleh ya Ma? Main seperti ini. Daripada handphonenya ini diam saja nggak kepakai. Jadi Kaori mainin saja Ma. Kirimin pesan. Kaori nggak gila Ma. Kaori masih sama, nggak kenapa-napa." Di sela itu, dari luar datanglah seseorang. Rupanya itu Alvin, yang ingin ke rumahnya, menanyakan kabarnya. Setelah diberitahukan ke Kaori, Kaori pun menjawab, "Bilangin Bi, ke laki-laki itu. Kaori keluar sama Kenshin. Kaori keluar sama cowoknya. Kalau ada pria lain yang cari Kaori lagi, tolong bilangin ya Bi. Kaori nggak ada." Dan Bibi itu pun mengatakan hal itu. Seperti yang dibilang Kaori, Bibi pun memberitahukan pada pembantu yang lainnya, kalau ada pria lagi yang cari non Kaori, dibilang saja nggak ada. Dan hari itu memang benar adanya. Randy pun datang, teman kuliahnya, teman kerjanya, para cowok semua mencari Kaori di rumah. Namun mereka itu tak menemui Kaori. Mereka pun kembali. Dan di hari kedua ini, Kaori tak mau makan juga. Meski waktu sudah menjelang sore hari, mamanya makin khawatir. Kemudian Lala, teman akrabnya itu datang. Ia bertemu Kaori. Lala bicara, "Waduh Kaori, kamu katanya nggak mau makan. Jangan gitu Kaori, entar kamu sakit." Kaori menjawab, "Biarinlah aku gini. Lagian nggak enak rasanya makan." Lala menjawabnya, Kaori, kamu jangan menyalahkan dirimu gitu. Kamu sih dulu nggak pernah pacaran. Jadinya ya gini, ngeliat cowoknya sedikit bicara sama cewek lain, langsung cemburu. Apalagi kamu cantik, banyak cowok suka ke kamu. Pasti kamu langsung aja mau membalasnya." Kaori menjawabnya, "Kamu kok tahulah?" Lala menyahut, "Ya tahulah Kaori. Aku pacaran aja udah 5 kali. Yang nggak mudah sakit hati. Apalagi cemburu. Udah pengalaman Kaori." "Oh ya sekarang kamu makan ya. Entar masalah tuan muda, biar aja berjalan adanya. Kamu lupain pelan-pelan. Semua butuh waktu Kaori. Aku aja cinta pertama udah lupa. Lagian tuan muda kan sekolah.
Pasti lama di sana. Mungkin 3 tahun selesai. Aduh. Lala bukannya mendinginkan Kaori, malah membuat Kaori jadi lebih memikirkan. Kaori menangis. Ia pun menjawab, tapi lah aku ini udah sakitin dia lah. Aku belum meminta maaf, salahku. Kenshin itu pergilah dengan mengingat aku ini, yang sama cowok itu, di rumahku pula. Aku mengacuhkan dia. Kamu bisa bayangin gak lah? Gimana perasaannya? Padahal aku ini cinta banget ke Kenshin. Lala temannya itu pun tak bisa menjawabnya. Ia melihat Kaori ini makin menangis. Ia pun memeluk Kaori. Sembari ia bicara, "Iya Kaori, aku mengerti perasaan kamu. Ditunggu aja ya. Oh ya, kamu masih ingat nggak? Sewaktu kita pulang sekolah dulu. Saat naik angkutan umum. Nah di situ kan ada cowok lain. Setelah beberapa tahun, ternyata dia tuan muda. Jadi cowok kamu pula." Aku yakin Kaori, semua nggak kebetulan. Kaori pun teringat masa sekolah itu. Ia sedikit jadi tersenyum, dan Lala membujuknya agar Kaori mau makan. Kaori pun mengambilnya, hanya 2 sendok saja. Dan Lala bicara, "Oh ya Kaori, ini ada undangan nikah. Acaranya besok malam. Amelia teman kantor kita. Kalau kamu entar nggak bisa ke sana, aku bilangin aja. Kaori lagi gak enak, lagi sakit." Kaori pun menjawab, "Lihat aja ya besok. Kalau aku baikan, aku akan datang. Kan gak enak juga, Amelia teman kerja, aku gak hadir di nikahnya." Kaori pun melihat undangan itu. Tak berselang lama, temannya pun pulang. Setelah beberapa jam, malam pun datang. Kondisi Kaori sama saja. Ia masih merasa sedih, merasa kehilangan. Hingga seharian ini, Kaori tetap saja begitu. Bahkan Kaori saat ini mengalami dehidrasi. Ia akan dibawa ke rumah sakit. Pak Henry pun tak ada pilihan selain harus bicara dengan bos besar, menanyakan nomornya Kenshin. Dan bos besar pun mendengar cerita itu. Begitu halnya istrinya, yang jadi merasa kasihan akan keadaan Kaori. Mamanya Kenshin pun langsung menelpon anaknya, hendak memberitahukan tentang kondisi Kaori. Namun telepon itu belum diangkat, malah Kenshin itu yang mengirim pesan. Kenshin menulis, "Ma, entar Kenshin telepon lagi. Sekarang Kenshin lagi ujian untuk masuk menempati kelas." Pak Henry pun diberitahu akan hal itu. Beliau pun mengerti, tuan muda yang saat ini lagi ada kepentingan, sedang melanjutkan pendidikan. Namun, mamanya Kenshin bilang, "Oh ini Pak Henry, untuk keadaan Mbak Kaori, sudah saya beritahukan, tapi ini belum dibaca. Mungkin nanti selesai ujian." Pak Henry pun mengerti. Beliau lalu pamit pulang. Dan Kaori sendiri, ia tak mau ke rumah sakit. Kaori ingin di rumah saja. Mamanya pun khawatir. Begitu pula Pak Henry. Dan malam pun berakhir. Kenshin yang di waktu ini berada di Ankara, Turki, hendak akan masuk ke Mesir. Ia pun membaca pesan yang datang dari mamanya. Mamanya memberitahukan tentang keadaan Kaori yang tak makan hampir 3 hari karena memikir kepergianmu sampai Kaori sakit. Kenshin pun membaca semua. Ia yang sedikit lagi akan masuk kampus untuk melanjutkan sekolahnya. Ketika mengetahui hal itu, Kenshin pun memutuskan hal yang mengejutkan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya